Halo teman-teman, video kali ini saya akan berbagi berita terbaru mengenai 10 tahap pendaftaran penerima BLT sebagaimana informasi yang saya dapat dari kompas.com. 10 tahap pendaftaran penerima BLT PKH hingga 3 juta rupiah, ditulis oleh Retia Kartika Dewi dalam kompas.com. Di media sosial terutama Twitter, banyak yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan atau PKH yang disalurkan Kementerian Sosial atau Kemensos. Bantuan langsung tunai atau BLT PKH merupakan salah satu bansos yang sudah diberikan kepada penerimanya sejak tanggal 4 Januari tahun 2021. Bantuan ini disalurkan dalam 4 tahap per 3 bulan, yakni bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan bulan Oktober. Besaran bantuannya bervariasi, mulai Rp900.000 per tahun untuk pelajar, hingga Rp3 juta per tahun untuk ibu hamil dan anak usia dini. Berdasarkan keterangan resmi yang diterima kompas.com, penyaluran BLT PKH sudah mencapai 86% pada minggu kedua Januari 2021. Ini artinya informasi yang kami sampaikan telah diterima dengan baik oleh keluarga penerima manfaat atau KPM dan masyarakat segera mengambil bansos PKH, ujar Menteri Sosial Tri Risma hari ini dari keterangan resmi yang dikutip kompas.com Kamis 14 Januari 2021. BLT PKH merupakan salah satu program prioritas nasional dalam menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Syarat penerima bantuan ini adalah keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Bagaimana jika belum dapat BLT PKH? Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos, Rahmat Kusnadi, mengungkapkan ada mekanisme untuk pendaftaran diri agar menerima BLT PKH. Berikut 10 tahap pendaftaran sebagai penerima BLT PKH. Yang pertama, warga fakir miskin mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Dan yang kedua, pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal atau prelis maupun usulan baru. Yang ketiga, Musdes atau Muskel akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya untuk kemudian menjadi prelis akhir. Dan yang keempat, prelis akhir ini digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Dan yang kelima, data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi SIKS offline oleh operator desa atau kecamatan untuk kemudian diekspor berupa file extension SIKS. Dan yang keenam, file tersebut kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan import data ke dalam aplikasi SIKS online. Dan yang ketujuh, hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota. Dan yang kedelapan, Bupati atau Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Dan yang kesembilan, penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi, validasi tadi ke SIKS NG dan mengunggah surat pengesahan Bupati, Wali Kota serta berita acara Musdes Muskel. Dan yang ke-10, data penerima PKH dapat dilihat di website dtks.kemensos.go.id dengan cara memasukkan NIKA penerima manfaat. 3 kriteria penerima BLT PKH. Penerima bantuan PKH terbagi menjadi 3 kriteria, yakni komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Dan yang pertama, komponen kesehatan. Untuk komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil atau nifas atau menyusui, yakni kondisi seseorang yang sedang mengandung dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan atau berada dalam masa menyusui.
Selain ibu hamil, anak usia dini atau berusia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum bersekolah di mana umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir juga tergolong dalam komponen kesehatan. Kebijakan PKH tahun 2021 menyebutkan ibu hamil dapat diterima dengan syarat kehamilan maksimal kedua kalinya atau mempunyai anak usia dini maksimal 2 orang. Besaran bantuan untuk ibu hamil atau nifas yakni Rp3 juta per tahun, sementara untuk anak usia dini berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta per tahun. Kedua, komponen pendidikan. Komponen pendidikan yang terdiri dari anak usia sekolah antara 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, sedang menempuh pendidikan SD atau MI sederajat, SMP atau MTS sederajat, dan atau SMA atau MA sederajat. Besaran bantuan untuk anak SD sederajat yakni Rp900.000 per tahun, untuk anak SMP sederajat yakni Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA sederajat yakni Rp2 juta per tahun. Ketiga, komponen kesejahteraan sosial. Sementara itu, untuk komponen kesejahteraan sosial terdiri dari orang tua atau lansia berusia 70 tahun ke atas yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga. Kemudian, penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri juga termasuk dalam komponen kesejahteraan sosial. Dalam komponen ini, penerima BLT PKH maksimal 1 orang yang tercatat dalam KK yang sama dan berada dalam keluarga. Besaran bantuan untuk disabilitas berat dan lansia masing-masing berhak mendapatkan Rp2,4 juta per tahun. Dan hal yang untuk diperhatikan, Rahmat mengungkapkan setelah kriteria terpenuhi dan dapat PKH, KPM harus mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Ibu hamil atau ibu menyusui dan anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada posyandu atau puskesmas sesuai dengan protokol kesehatan, ujar Rahmat. Sementara kewajiban bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun adalah mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar. Bagi lanjut usia dan atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan, minimal setahun sekali. KPM juga wajib hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang digelar sebulan sekali di wilayah mereka masing-masing. Lanjut Nia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman terus mendapatkan informasi-informasi terkini. Terima kasih dan see you guys di next video. Bye.